ternyata banyak ya yang sudah menjadi SPKKLP gitu pada saat saya menjadi dosen gitu dok. Jadi akhirnya membuat saya penasaran tuh apa sih KKLP dan terutama background saya rumah sakit. Kenapa KKLP? Gitu kan. Jadi ternyata setelah dipelajari ada satu keunggulan KKLP yaitu comprehensive care. Itu yang belum diterapkan sama sekali di rumah sakit. Mengutamakan pendekatan yang pasien center ya. Jadi berpusat pada pasien, fokus pada keluarga dan berorientasi komunitas. Menurut saya sangat bagus jika semua fakultas kedokteran ini minimal mengenalkan dulu bahwa kedokteran keluarga itu ada dan bagaimana nanti dapat diterapkan layanan primernya itu juga mungkin harus lebih banyak lagi nanti ke depannya. Jadi ngobrolnya ini di klinik Insepat di tengah-tengah pedesaan, salah satu pedesaan, one of the most beautiful village in the world. Parung Ponten. Karena lengkap sih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada dan beraktivitas apapun Anda saat ini. Jadi kita selalu berharap bahwa kita sehat-sehat dan bekerja ya sesuai dengan peminatan profesi kita, bisa berjalan lancar dan sukses ya bersama dalam kehidupan. Teman-teman semua, malam hari ini saya sangat senang sekali karena di hadapan saya sudah hadir tiga teman sejawat kami, dokter yang sedang menjalani pendidikan di Prodi Kedokteran Keluarga Layanan Primer atau KKLP FK Universitas Pajajaran. Nah, malam ini kita akan melihat sejauh mana teman-teman sejawat kita ini menjalani pendidikannya, dan tentu saja saat ini mereka sedang menjalankan pemahiran keterampilan klinik di klinik Insepat. Nah, klinik Insepat ini merupakan klinik yang konsen terhadap pengembangan dan pelayanan kedokteran pemeriksaan di Indonesia. Jadi teman-teman semua, ini tentu sangat menarik. Ikuti terus ya perbincangan kita dengan teman sejawat kita. Oke teman-teman semua, nah, kita awali dengan introduksi ya. Jadi kita ingin mengenal siapakah di depan kita ini. Untuk mengawali perbincangan kita tentang kedokteran keluarga layanan primer, nah kita mulai dengan introduksi dengan teman-teman kita ini. Nah, untuk awal silakan Dokter Gita untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Dokter Syarhan. Perkenalkan, nama saya Dokter Gianita Yulia Lestari. Background saya adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Unpas dan juga saya sebagai dokter umum di klinik di daerah Kabupaten Bandung, Bojong Soang. Domisili saya di Kota Bandung. Oke, silakan Dokter Gita. Ini menyambung dengan Dokter Gita. Perkenalkan, saya Dokter Gita Afriani. Saat ini bekerja sebagai ASN di Rumah Sakit Pengayuman Cipinang di Jakarta Timur. Ini domisili di Tangerang. Oke. Dokter selain di rumah sakit di mana aja? Di rumah sakit. Ya, hanya di rumah sakit. Oke. Silahkan Dokter Firla. Ya, terima kasih Dokter Syarhan. Perkenalkan, saya Dokter Firla. Saya berasal dari Bandung. Saat ini saya mungkin bersama Dokter Gita sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan dan di klinik di Antapani Bandung. Nah, itu tadi teman-teman semua. Ayo dong diminum kopinya. Nah, ini just info ya teman-teman. Jadi kopi ini merupakan kopi Arabica dari oleh-oleh dari Arab Saudi. Nah, kita campur creamer sedikit supaya lebih soft dan rasanya tetap Arabica tulen. Ya. Silakan Dok, silakan. Sudah Dok. Nah, tentu teman-teman semua penasaran nih. Ini teman-teman kita mengambil pendidikan spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Tentu kenal dulu dong ya dengan pendidikan ini. Nah, Dokter Firla, ini awalnya
dari mana sih tahu gitu tentang KKLP ini? Oke, terima kasih dok. Sebetulnya kalau awal tahu sudah dari jauh hari ya dok. Saat saya masa pendidikan dulu di profesi dokter, saya mendengar mungkin dokter layanan primer dulu ya dok ya. Tapi berkembang dengan seiring waktu dan saya ternyata duduk menjadi seorang dosen, saya akhirnya kenal KKLP ini karena mungkin banyak kontak dengan Unpad gitu, karena kami diampu oleh FK Unpad sehingga saya akhirnya banyak kenal di KKLP ini, ada prodi KKLP. Jadi itulah pertama kali mungkin saya kenal KKLP dan ternyata banyak ya yang sudah menjadi SP KKLP gitu pada saat saya menjadi dosen gitu dok. Jadi akhirnya membuat saya penasaran tuh apa sih KKLP, dan karena banyak kontak dengan Unpad sehingga akhirnya tahu KKLP itu apa gitu, dan akhirnya saya sekarang di Unpad dok. Gitu. Mengikuti pendidikan itu. Betul. Ya, oke. Silakan, kalau Dokter Mita gimana sampai kenal KKLP ini? Kalau saya ceritanya dari teman saya dong, dari teman yang kebetulan lebih dulu mengambil KKLP, dan di situ timbul keingin-tahuan apa sih itu KKLP, karena kan memang gaungnya tidak begitu besar di Jakarta gitu. Terus lalu saya mencoba mencari tahu, ternyata menarik ya, ada beberapa sisi yang dieksplor di KKLP yang sebelumnya kita nggak pernah tahu ternyata sebagai dokter umum. Nah, maka itu saya mencoba mencari tahu dan saya tertarik meneruskan studi ini di Bandung. Nah, ini menarik nih, ada sisi yang harus dieksplor. Nanti kita ungkap seperti apa sisi itu. Nah, selanjutnya silakan, Dokter Gita. Ya, baik dok, kalau saya pertama tahu itu karena saya mungkin waktu itu melihat gelar orang ya dok ya, ada gelar DLP waktu dahulu waktu saya zaman koas, tapi saat itu saya cukup bertanya-tanya aja apa kepanjangan DLP, lalu saya alhamdulillah menjadi seorang dosen dan hampir mirip sama Dokter Firla. Jadi saat menjadi dosen kita diperkenalkan materi-materi yang nantinya akan kita ajarkan, dan juga dari Unpad tentunya yang memberikan banyak informasi, sehingga di situ saya semakin ternyata DLP ini yang dulu saya pernah lihat gelar seseorang, ternyata ada prodinya, ternyata ada pembelajarannya, seperti itu sih dok, kurang lebih. Nah, itu DLP. Kalau KKLP-nya dari mana? Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Untuk KKLP-nya dari Unpad. Jadi karena kita di dosen Unpas ini diampu sama Unpad, Universitas Pajajaran, beberapa para narasumber itu ada yang dia tuh KKLP, SP KKLP di situ, dan juga kami juga ada blog Family Medicine itu, dan jadi itu salah satu dasar ternyata Family Medicine itu ada ilmunya, kedokteran keluarga, bahkan ada spesialisasinya gitu dok. Iya, benar. Karena di luar negeri sendiri, Family Medicine itu sudah spesialis dok. Ya, jadi di beberapa negara, terutama di negara persemakmuran dan Amerika itu mereka sudah lama banget ya lahirnya dan eksisnya kedokteran keluarga di luar negeri ini. Oke, saya rasa ini tambah menarik nih, karena dari latar belakang setelah kita kenal ternyata ada yang dosen, ada yang ASN, dan mereka semua sepakat untuk menempuh jalur pendidikan selanjutnya untuk penguatan pendidikannya itu di spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Oke, silakan diminum dok, sambil diminum. Ini kopinya spesial dok, jadi ya top lah ya. Mantap. Dan ini suasananya keluargaan ya, karena kita kalau saya memang sudah spesialis KKLP, menjalankan praktek KKLP. Teman-teman nanti insya Allah sebentar lagi ya akan mendapatkan gelar itu, dan tentu ada kewajiban kompetensi yang melekat di situ. Oke, nah ini pertanyaan menarik nih, tapi saya mulai dengan Dokter Mita. Kenapa memilih spesialis KKLP? Kenapa bukan spesialis yang lain? Itu tadi dok. Jadi terima kasih dulu atas pertanyaannya. Banyak juga sih yang bertanya, terutama background saya yang rumah sakit, kenapa KKLP? Jadi ternyata setelah dipelajari ada satu keunggulan KKLP, itu comprehensive care, itu yang belum diterapkan sama sekali di rumah sakit saya. Padahal itu penting banget, apalagi rumah sakit saya salah satunya pasiennya itu agak khusus, yaitu warga binaan, yang pastinya kan
akses untuk pelayanan kesehatan terbatas. Kalau kita bisa menyediakan comprehensive care itu akan jauh lebih baik. Nah, di situ dok ternyata implementasinya sangat pas. Pas ya. Pas, Jadi spesialis KKLP pas ya. Ya, betul dok. Oke. Nah, ini kalau kita lihat tadi, kita dengar tadi ternyata berharap besar bahwa pelayanan di rumah sakit Anda itu nanti comprehensive care. Nah, gimana dengan Dokter Gita? Terima kasih dokter. Pertama, karena di sini saya dua ini ya dok ya, dua background. Saya seorang dosen dan juga saya seorang dokter umum di klinik. Tentunya kenapa memilih KKLP? Yang pertama itu ya dok ya. Yang pertama karena sebenarnya saat kita memilih suatu jurusan kita juga bertanya dulu ya dok ya, apa yang akan nanti kami pelajari, apa yang akan kami diperkenalkan gitu sehari-harinya. Salah satunya tadi yaitu komprehensif dalam menilai suatu masalah dok, itu yang saya tertarik. Karena contohnya kalau di klinik itu mungkin selama ini kita, kok ini pasien datang lagi ya? Kok pasien berobat sering sekali? Apakah tidak terselesaikan? Apakah kadang saya bertanya-tanya, apakah terapi saya selama ini kurang tepat? Gitu seperti itu dok. Namun saya menjadi introspeksi gitu ya dok ya, saya melihat bahwa ternyata kita melihat sesuatu kondisi seseorang itu tuh kita tidak bisa mensamaratakan ya. Disitulah peran kita dalam komprehensif gitu ya dok. Jadi dari awal sampai nanti bagaimana kita menghadapi pasien dalam penata laksanaannya itu berbeda-beda. Bahkan yang menarik itu dalam belajar biopsikososialnya dok, itu kadang pasien misalnya ternyata bukan biologi masalahnya itu, tapi dari psikologinya. Dan ini semoga saja saat saya juga sebagai seorang dosen nanti mahasiswa itu kita perkenalkan bahwa dalam melihat sesuatu itu jangan hanya biologisnya aja, penyebab penyakitnya aja secara kondisi fisiknya, tapi banyak faktor yang lain. Iya, jadi tertariknya karena pendekatannya ada bio, psiko, dan sosial, bahkan culture, religion, betul, ya, medical dan seterusnya yang menjadi backdrop dari kenapa orang menjadi sakit atau kenapa orang mendapatkan masalah kesehatan ya. Oke. Nah, ini lebih tajam lagi kayaknya nih, karena ini selanjutnya Dr. Firla. Oke. Ya. Tadi pertanyaannya kenapa ya dok ya? Kenapa spesialis KKLP? Pertama, tadi mungkin backgroundnya hampir sama dengan teman-teman yang lain ya. Jadi saya nggak hanya sebagai dosen saja di sini, tapi sebagai klinisi juga ya dok. Tadi melihat point of view seorang pasien itu betul harus biopsikososial, dan determinan kesehatan tidak hanya biologis saja ya, lingkungan juga sama. Kemudian dia juga bekerja, maksudnya seorang pasien itu tidak hanya sebagai seorang individu, tetapi dia sebagai seorang keluarga, sebagai seorang komunitas ya, di komunitasnya. Jadi ketika dengan pendekatan KKLP ini, kita menilai semuanya, sehingga penata laksanaannya tadi, teman-teman mungkin sudah menyatakan bahwa, oh nggak hanya ke diri dia saja, mungkin ke keluarganya, mungkin ke komunitasnya, pendekatan kita betul-betul masif. Sehingga mungkin nanti pada akhirnya, penata laksanaan yang komprehensif itu akan meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Sehingga menurut saya KKLP ini sangat baik ya dok ya, karena mungkin mohon maaf kalau misalnya orang berobat kan, oh obat ya sudah, tapi belum tentu nih hanya obat aja yang dia butuhkan. Menjadi seorang pendengar yang baik itu adalah di KKLP. Kalau saya lihat ya dok ya, karena kita betul-betul ada waktu untuk betul-betul mendengarkan apa keluhan pasien, apa persepsi dia tentang sakitnya dia, apakah dia paham tentang sakitnya gitu ya, apa yang diinginkan oleh pasien. Nah itu mungkin ada di KKLP dan saya bisa mengimplementasikan itu pada pasien dan juga bisa mengajarkan itu pada mahasiswa. Jadi sangat-sangat baik dok untuk KKLP ini untuk kita sebagai klinisi dan juga mungkin sebagai seorang dosen. Oke. Nah tadi benar ya, jadi pendekatan kedokteran keluarga layanan primer itu terstruktur, ya, fokus dan masif artinya komprehensif. Oke. Teman-teman semua, saya rasa tepat ya, tepat
keren banget nih pilihan teman-teman nih, karena ini dokter-dokter yang mengutamakan pendekatan yang pasien center ya. Jadi berpusat pada pasien, fokus pada keluarga, dan berorientasi komunitas. Oke teman-teman semua, kita lanjut ya untuk membahas lebih detail lagi ya, supaya nanti teman-teman semua di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang nonton dari luar negeri ya, silakan menggunakan fasilitas dari YouTube untuk mentranslate menjadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahkan sekarang lebih mudah sih. Jadi semua fasilitas ada untuk mengerti sebuah konten di YouTube. Oke teman-teman semua, ya kita ingin tahu dong, apa sih yang didapatkan teman-teman selama menjalani pendidikan di Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Nah, saya ingin lebih tahu lagi ya, kita ke Dokter Mita dulu, apa dok materi atau pembahasan yang diberikan oleh dosen-dosen kita di Prodi KKLP. Silakan dok. Baik, terima kasih dok atas pertanyaannya. Jadi selama belajar di KKLP ini saya mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya yang tadi disebutkan bersama-sama yaitu mengenai comprehensive care. Comprehensive care itu meliputi pelayanan dari segala usia, yaitu from home to home. Lalu meliputi berbagai jenis pelayanan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan juga paliatif. Dan tidak lupa pelayanan berkesinambungan atau continuity of care. Dan tentunya kita sebagai klinisi harus menerapkan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan. Juga dibutuhkan komunikasi yang baik, baik itu antar profesi, dengan pasien, dengan keluarga, dan juga dengan masyarakat. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan, kan Dr. Firla? Iya, mungkin tadi berkaitan dengan continuum of care, terus kita melayani dari segala semua usia ya dok ya, dari mulai from home to home tadi, bahwa sekarang sangat berkaitan erat dengan integrasi layanan primer ya dok ya. Jadi saat ini mungkin akan kemarin kan kita sudah tahu bahwa ada integrasi layanan primer yang saat ini mungkin kalau saya dengar sih puskesmas sih sudah mulai mengimplementasikan integrasi layanan primer. Jadi menurut saya KKLP ini kurikulum yang kita dapatkan atau pembelajaran yang kita dapatkan sangat sejalan dengan apa yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi dengan KKLP ini mungkin saya akan banyak mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di kampus dan apa yang sejalan dengan program pemerintah yang saat ini sedang berjalan, gitu dok. Mungkin kalau dari saya tambahannya karena sudah cukup lengkap ya dok ya tadi jawabannya mungkin semua mata ajar yang kita dapatkan gitu, komunikasi efektif dan lain sebagainya itu betul-betul sangat aplikatif sekali di KKLP ini. Apalagi komunikasi efektif dok, karena pada akhirnya kita menjadi good listener untuk pasien gitu ya, cara kita berkomunikasi dengan pasien seperti apa, cara kita berkomunikasi dengan sesama tenaga kesehatan yang selama ini mungkin hanya selewat, tapi ini karena perlu ada kolaborasi, jadi hal-hal yang tadi disampaikan, 7 area kompetensi yang perlu kita punya sebagai seorang dokter, itu betul-betul bisa diimplementasikan dan diaplikasikan di KKLP ini, gitu dok. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kalau saya pribadi sih dok sangat menikmati dengan semua kuliah yang saya dapatkan karena pada akhirnya saya berpikir ke depan ini harus bisa saya implementasikan pada saya menjadi klinisi gitu, dan saya harus bisa mendeliver ke mahasiswa saya dengan baik dan benar sehingga nanti mungkin mudah-mudahan harapannya mahasiswa saya bisa terbentuk menjadi seorang dokter yang bisa mengaplikasikan dia bahwa tidak melihat tadi yang dokter kita sampaikan, tidak melihat hanya sebagai sakitnya aja, sakit disease-nya aja, tapi illness-nya juga, persepsi dia, feeling dia, harapan dia apa, kekhawatirannya, itu tadi kembali komprehensifnya. Ya, jadi tidak saja melihat disease-nya sebagai individu, tapi pengalaman sakitnya juga harus digali pasien experiences-nya atau illness-nya. Okay. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Jadi benar banget penjelasan dokter
Jadi di kedokteran keluarga layanan primer kita tidak saja fokus pada individu ya, disease-nya, tetapi illness-nya sangat penting. Ya. Pengalaman sakit pasien itu tentu berbeda-beda. Betul. Penyakitnya sama, tapi pengalaman sakitnya, pengalaman nyerinya, ya pendapat dia, preferensi dia tentang sakitnya itu pasti berbeda. Betul. Dan ini salah satu fokus ya, disebutnya tuh illness-nya. Ya. Ya. Terima kasih, Ya, Dr. Firla. Ya. Ya. Nah selanjutnya kita akan mendengar Terakhir ya dok. materi-materi apa yang selama ini didapatkan di kampus. Silakan dokter. Terima kasih dokter. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada prodi kami dari Universitas Pajajaran karena selama ini kami diberikan teori-teori yang saya rasa mungkin teman-teman juga merasakan sudah sesuai dengan kompetensi dari KKLP-nya dok. Jadi memang mengacu dari peraturan perkonsil seperti itu. Dan selain teori, tadi Dr. Firla juga sudah cerita kami diajarkan teori, bagaimana kami dicontohkan dalam melihat sesuatu hal, dan salah satunya ini aplikatifnya itu dok. Jadi yang saya rasa itu sangat bermanfaat, seperti saat kami dikirim gitu ya dok ya ke tempat, salah satunya Dr. Syarhan. Terima kasih dok, kami di sini banyak belajar. Kami juga dikirim ke beberapa vaskes lainnya di situ. Jadi menariknya bahwa kita itu diajarkan selain teori bagaimana aplikatifnya dan juga implementasinya dok. Itu. Jadi menurut saya ternyata ada hal yang berbeda itu tadi, yang poin-poin yang sudah dijelaskan teman-teman. Saya jadi melihat ini jurusan yang saya tidak salah pilih gitu lah dok, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, tadi sudah menyampaikan materi pembahasan dan apa yang diberikan dosen kita di prodi ya. Nah, sekarang kita lebih khusus lagi pengalaman residensi di klinik Insepar yang memang teman-teman dibawa ke suasana pedesaan. Ya. Rural konteksnya lebih kuat di sini. Nah, saya ke Dr. Mita. Nah, selama ini sudah masuk minggu kedua ya di klinik Insepar ya. Yang pertama, waktu masuk ke daerah ini apa yang dirasakan? Ya menurut persepsi atau perspektif Anda, ini benar nggak ini suasana pedesanya kuat gitu, seperti itu? Mungkin silakan. Ya. Terima kasih dok. Waktu pertama kali kemari melihat areanya, ya, oh ini ternyata pedesaan. Pedesaan, tetapi untuk fasilitas memang ada beberapa yang kurang, tapi ada juga yang baik, misalnya seperti jaringan komunikasi ternyata di sini bagus. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, karena saya pikir kalau pedesaan kan melewati gunung-gunung ya dok ya, wah nanti jalur komunikasi agak susah, tapi ternyata tidak. Terus untuk yang kedua, masyarakatnya ternyata ada beberapa yang memang sudah tahu sebenarnya tentang kesehatan, tapi ada juga yang belum tahu sama sekali. Nah, ada juga yang sebenarnya tahu tapi tidak menerapkan. Jadi bermacam-macam. Dan tapi di sini ternyata klinik Insepar ini cukup dipercaya oleh masyarakat gitu, dengan keyakinan masyarakat bahwa kalau ke klinik Insepar ini bukan hanya sembuh tapi ternyata nyaman. Itu dibuktikan dengan banyak sekali pasien yang jadi langganan dokter. Dia mencari dokter, berarti kan di situ dokter tidak hanya mengobati, hanya memberikan obat, tapi memberikan perasaan ingin berobat kepada dokter. Seperti itu. Okay. Nah, ke Dokter Firla. Nah, kalau pandangan dokter tentang konteks pedesaan yang sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan ini apa? Saya pribadi pengalaman selama 2 minggu ini sangat berkesan dok, sejujurnya. Tadi mungkin kalau untuk kesan tentang pedesaannya hampir sama mungkin ya dengan Dokter Mita. Tapi saya melakukan perjalanan nih dok, di saat di klinik Insepar saya home visit bersama dokter kita. Ya, bersama keren ini, keren. Naik apa? Kita naik motor. Saya naik motor. Berusaha menjadi warga lokal. Gitu dok. Nah kemudian saya dan dokter kita melakukan home visit ke salah satu pasien dokter yang ada di Prolanis, suami istri ya dok ya. Dan itu daerahnya di Cibungur. Saya dan dokter kita awalnya dekat, oke.
karena menurut orang-orang katanya dekat seperti itu ya dok ya. Tapi konteks pedesaan yang dekat itu ternyata cukup jauh ya dok ya. Kita menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit lebih lah ya dok ya. Dan ternyata akses jalan menuju ke sana itu luar biasa dok, penuh perjuangan dok. Saya nggak kebayang jadi pasien itu seperti apa, karena ada jalannya cukup terjal, kemudian naik turun, dan ada salah satu di perjalanan pada saat kami melewati itu, kalau untuk pemandangannya nggak usah diragukan dok, bagus sekali ya dok ya, karena keren sekali, karena sawah, gunung dan lain sebagainya ya dok ya. Kita juga melewati sungai yang panjang, cukup panjang, ada bekas longsor. Perjalanannya terputus, jadi hanya cukup satu kendaraan, dan itu pun bukan kendaraan besar gitu dong. Nah pada saat itu saya sangat betul-betul, ini jadi pasien seperti apa ya rasanya gitu. Dia udah sakit, berharap untuk bisa berobat, dan jarak fasilitas kesehatan cukup memerlukan waktu gitu ya. Jadi di sini konteks pedesaannya sungguh kental ya dok ya. Jadi sehingga saya bisa merasakan gitu, oh gimana pasien tadi yang disampaikan dokter Mita, padahal pengetahuannya cukup tentang kesehatannya, tapi dia mungkin karena akses yang terbatas ini, sehingga mungkin membatasi dia untuk melakukan pengobatan, misalnya harus rutin dan lain sebagainya. Tapi di klinik Insepar ini luar biasa dok, koordinasinya sudah sangat baik ya dok ya, karena dokter juga jejaring dengan bidan desa, kemudian dengan puskesmas juga ya gitu ya dok ya. Kemudian prolanis di sini juga jalan, sehingga untuk obat-obatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh pasien, walaupun pasien berada di jauh sana, itu bisa terpenuhi. Dan tambahan dari saya banyak mendapatkan tambahan keterampilan klinis yang luar biasa oleh Dr. Syarhan ini, dibagikan secara cuma-cuma. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya dok ya. Saya banyak belajar di sini, tidak hanya keterampilan klinis saja, bahkan manajemen kliniknya pun saya belajar gitu ya dok, walaupun mungkin ke depan saya punya cita-cita nih jadi sebagai dokter Syarhan yang SPKKLP klinisi yang betul-betul dipercaya oleh masyarakat tadi yang disampaikan dokter Mita, dan memberikan comprehensive care, dan itu betul-betul komplit paketnya di sini dok. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa walaupun dokter ada di desa gitu ya, saya juga bisa memberikan itu nanti mungkin di Bandung gitu, mudah-mudahan saya bisa implementasikan itu. Terima kasih dok atas ilmunya dok. Sama-sama. Karena berbagi itu adalah amal ibadah. Iya. Yang menurut saya insya Allah akan mendapat ganjaran dari Allah ya. Amin, amin. Ganjaran, ya mudah-mudahan ganjaran yang terbaik. Amin, amin. Nah, sekarang kita ke dokter Gita. Nah, mungkin ada pengalaman yang lebih menarik lagi ya selama melakukan pelayanan klinik di klinik Insepar, atau melakukan home care, atau berinteraksi dengan masyarakat ya, karena ini teman-teman ini ya sekedar info ya teman-teman. Jadi mereka di sini ya, teman-teman dokter di sini itu ngontrak ya. Tapi jangan lihat kontrakannya, karena kontrakannya itu rumah besar. Rumah besar di kampung tapi dapat kontrak rumah besar juga. Jadi, silakan dok, mungkin ada pengalaman yang bisa semakin mendorong teman-teman dokter atau nakes di Indonesia untuk mau bekerja di pedesaan, di kota juga ya bekerja, tapi juga mau bekerja di pedesaan. Silakan dok. Terima kasih dokter. Yang pertama-tama saat kesan pertama klinik Insepar, saya agak kaget ya dok, kliniknya udah di jalan kabupaten, masuk lagi ke gunung. Itu awal agak kaget, ini saya kemana ya, sejauh apa gitu ya. Ternyata di antara gunung-gunung dan sungai-sungai ada satu-satunya klinik di desa gitu ya. Dan itu salah satu yang wah ini menarik nih saat kami sampai. Ternyata saat kita perjalanan jarang ada klinik gitu ya. Ternyata ada klinik Insepar di situ. Lalu saat seminggu pertama hampir sama, kita kan ngobrol nih ya, kita lihat masyarakatnya ke klinik banyak yang berobat ya, pada dari mana gitu ya. Kadang saya sambil nanya juga dok alamat-alamat mereka. Ada yang setengah jam perjalanan, naik elf, di sini nggak ada angkot, jadi adanya elf. Ada yang dia dari jauh tadi, ada yang dari Cipatujah, bayangin ke Parung Ponteng 3 jam.
ada juga yang bahkan sampai luar kota. Itu yang saya sangat, wah bisa ya orang dari luar kota percaya untuk berobat atau ketemu minimal sama dokter yang ada di klinik Inspire. Itu saya cukup amazing gitu dok, kaget lah istilahnya ya, bisa seperti itu. Itu yang pertama. Lalu saat di sini ternyata kasus desa itu menurut saya itu lebih kompleks daripada kasus di kota. Ya, saya mungkin istilahnya dokter yang selama ini belum pernah diam di desa, ternyata kita sebagai dokter tuh banyak tantangannya tuh di desa. Kalau di desa itu tadi dari fasilitas yang jarang sekali klinik, ternyata berbagai penyakit itu ada semua. Jadi kalau teman-teman sebenarnya kalau mau belajar itu bukan belajar ke kota sebenarnya, harus ke desa, harus ke desa karena dari penyakit yang biasa di sini sampai yang langka, yang bahkan ini penyakit yang orang tuh kalau di kota tuh langsung ke rumah sakit gitu ya. Ini datang ke klinik di desa ini, jadi itu salah satu yang ternyata comprehensive care tuh benar-benar bisa dilaksanakan tuh di sini itu dok. Jadi orang itu tidak ketergantungan harus ke kota jauh, harus berangkat sampai Hamin 1 hari, karena saya suka dengar juga kan kalau ke Bandung itu misalnya sehari sebelumnya dia, ternyata kalau Vaskesnya itu bisa melayani secara komprehensif sangat menolong masyarakat. Jadi kepercayaannya semakin tinggi. Terus memang awalnya dok saya agak pengetahuannya memang pasti berbeda saat kita menghadapi pasien di sini karena dari segi pekerjaan ya pengetahuan, tapi kita jadi belajar, oh iya kita kan bisa mencontohkan sesuatu dengan yang lokal-lokal. Contoh-contoh seperti dalam edukasi makanan, bisa kok edukasi makanan buat orang desa gitu ya dengan produk lokal, dengan contoh-contoh kegiatan pencegahan stresnya tuh dengan yang lokal saja bisa di situ. Jadi itu dok, menariknya tadi banyak sekali yang saya pelajari. Ini sudah melengkapi dari teman-teman semua itu dok. Ya, terima kasih. Ya, dan siap, itu dok. memang menjadi komitmen kita di klinik Inspire memberikan pelayanan comprehensive care. Karena ini salah satu juga rahasia ya. Kalau mau bekerja di desa, melayani masyarakat pedesaan, terpencil, di perbatasan, harusnya comprehensive care. Ya, supaya nanti tidak banyak angka rujukan yang harusnya memang bisa ditangani. Minimal kita bisa mendiagnosis. Jadi keterampilan klinis seperti EKG, ya, USG, ya, injeksi intraartikuler, fungsi pada keadaan tertentu, ya, bahkan sampai otomatik defibrilasi itu harus bisa dilakukan ya, di pedesaan. Karena jarak. Nah ini contoh menarik nih, karena klinik kami ini jarak ke rumah sakit terdekat itu 40 km. Ya, belum lagi tentu masalah jalan. Tadi konteksnya ya, jalannya belum begitu bagus, ya, gunung, lembah, ya, dan seterusnya. Ini apa? Menjadi tantangan, bukan hambatan. Ya, jadi kalau bekerja di desa itu kita tidak melihat konteks itu sebagai hambatan. Tapi tantangannya yang harus diatasi dengan berkolaborasi. Kita nggak mungkin hidup sendiri, kita tidak mungkin menyelesaikan masalah kesehatan sendiri. Kita harus berjejaring ya dengan puskesmas, dengan semua nakes, dengan rumah sakit, dengan pemerintah ya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, itu yang menjadi inti dari pelayanan khususnya di pedesaan. Jadi sekali lagi bahwa comprehensive care itu akan meningkatkan care seeking behavior. Jadi meningkatkan kebiasaan bahwa kalau mereka sakit, mereka bisa mendapatkan pelayanan tepat waktu. Ya, pada pelayanan yang memiliki kompetensi untuk itu. Oke, ini menarik ya. Jadi pasti teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentu tentang wah ternyata KKLP ini memang sangat dibutuhkan bukan saja di pedesaan tapi di seluruh area pelayanan di Indonesia, bahkan di rumah sakit. Ya. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan dari teman-teman semua. Ini kan sudah melewati pendidikan ya di fakultas. Harapan ke depan. Nah, harapan baik harapan pribadi atau harapan institusi atau harapan untuk
pemerintah ya untuk dan seluruh masyarakat stakeholders ya untuk mendukung pelayanan yang komprehensif di Indonesia. Silakan dari Dokter Firla. Oke, terima kasih dok. Mungkin harapan saya pribadi dan mungkin ke depan mudah-mudahan bisa diwujudkan nanti ya dok ya. Saya pengen KKLP ini terdengar dok. Karena selama ini orang mungkin menyangka KKLP itu sama dengan dokter umum. Jadi mungkin kalau di luar negeri kita sering mendengar ya dok ya, family medicine, dan mereka untuk pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan betul-betul sudah berjalan gitu ya dok ya. Nah mungkin kalau di Indonesia ini belum ya dok ya, karena orang juga pada saat saya sekolah itu bertanya, apa sih KKLP itu? Pada saat saya menjelaskan bagaimana proses pendidikan saya dan apa yang saya dapatkan, baru mereka, oh seperti itu, berarti kamu betul-betul bisa melakukan pelayanan yang betul-betul komprehensif gitu ya. Jadi kadang kan orang ya tidak tahu ya dok ya kalau misalnya KKLP itu apa sih itu tuh gitu. Tidak seperti mungkin spesialis-spesialis lain ya dok ya. Jadi harapan saya ke depan baik untuk pribadi, prodi juga dan mungkin pemerintah, kita sama-sama bisa menggaungkan nama KKLP ini terutama di Indonesia dan bisa kita memberikan pelayanan komprehensif. Tidak hanya mungkin kalau di sini di pedesaan ya dok ya, nanti di perkotaan dan semua di pelayanan kesehatan lain baik itu di klinik maupun di rumah sakit gitu dok. Kalau harapan pribadi saya sangat ingin betul-betul KKLP ini bisa bergaung di Indonesia gitu dan orang-orang bisa tahu apa sih spesialis KKLP itu gitu dok. Dan itu kewajiban kita semua. Betul, dan saya mendapatkan point of view dan banyak akhirnya masukan saat saya di-inspire. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan menjadi jalan terbaik buat kita semua untuk menjadi duta-duta ambassador dari SPKKLP. Amin. Oke. Silahkan Dokter Mita, mungkin harapannya apa? Hampir sama sih dok, dengan Dokter Firla harapannya adalah KKLP lebih terdengar di Indonesia karena memang perannya itu sebenarnya sangat penting. Apalagi kan kita harapan saya sih KKLP bisa menjadi basic dari pelayanan kesehatan karena kan tadi dari segi pelayanan kan meliputi semua pelayanan, ada promotif, preventif. Kalau kita bisa menguatkan dasarnya itu pasti kita nanti pelayanan kesehatannya akan jauh lebih berkembang. Bukan hanya di Indonesia, harapannya bahkan di internasional seperti itu. Dan KKLP selain di layanan primer, saya juga berharap ini akan bisa masuk ke rumah sakit. Seperti saya kan dari rumah sakit tipe D, ya sebenarnya masih ada pelayanan primer di situ, walaupun settingnya adalah rumah sakit. Seperti itu. Jadi mencakup semua pelayanan dan semua tempat. Ya, termasuk dalam pelayanan pasien peserta BPJS kesehatan. Ya, karena kita pelayanan komprehensif, ya jadi sangat menunjang ya dalam rangka bagaimana pencegahan, pengolahan penyakit menular, penyakit tidak menular. Dan ini sangat mendukung ya peningkatan akses dan layanan untuk peserta BPJS kesehatan. Nah, ini poin yang penting juga ya. Karena kita juga sebagai warga negara, sebagai nakes, sebagai dokter, ya stakeholder harus mendukung program pemerintah, meningkatkan kepesertaan, meningkatkan pelayanan bagi ini asuransi kesehatan nasional, jadi wajib ya. Kita dukung untuk peningkatan pelayanan peserta BPJS kesehatan. Ya, selain ILP ya, ILP tadi sudah dibahas ya tentang itu. Nah, silakan Dokter Gita, mungkin harapannya seperti apa? Harapannya tadi dari segi kolaborasi dengan pemerintah sudah dijelaskan sama Dokter Firla, bagaimana implementasi bisa di berbagai sistem pelayanan juga itu sudah saya juga sangat mendukungnya dok. Jadi semoga KKLP ini didengar, jadi tidak lagi dipandang sebelah mata, bukan dokter umum plus tapi kami beda. Kami adalah spesialis kedokteran keluarga dan mungkin karena ini dari segi ilmu ini sangat bagus ya dok, sangat bermanfaat di sistem-sistem pembelajaran pendidikan kedokteran. Kalau menurut saya itu sangat penting sudah dikenalkan dok. Jadi jangan sampai kita nanti memiliki dokter umum yang hanya fokus ke disease-nya saja. Jadi mungkin dalam kurikulum pendidikan kedokteran menurut saya sangat bagus jika
semua fakultas kedokteran ini minimal mengenalkan dulu bahwa kedokteran keluarga itu ada, dan bagaimana nanti dapat diterapkan layanan primernya itu juga mungkin harus lebih banyak lagi nanti ke depannya. Jadi kayak contoh-contoh workshop dari KKLP yang jarang kan sekarang ini workshop narasumbernya KKLP buat GP bahkan buat spesialis lain itu jarang dok. Itu mungkin nanti dokter iya, jadi nanti kalau ada webinar atau workshop pelatihan tuh kita bisa contohnya mungkin kalau yang lain misalnya nggak belajar bagaimana menilai illness, mungkin kita sharing ya bagaimana sih seorang KKLP itu dalam menilai atau menggali illness. Pengalaman betul dok, betul karena ya itu mungkin salah satu yang bisa agar kita terdengar gitu ya dok KKLP ini. Itu barangkali dok. Sisanya sudah saya sangat setuju dengan teman-teman gitu. Ya, makasih. Ya. Jadi PR bersama sih ya dok ya. Kita sebagai nantinya mungkin insya Allah kita menjadi SPKKLP harus menjadi ambasador yang betul-betul mencerminkan bagaimana KKLP itu diimplementasikan. Ya, gitu. Dan makasih, ini menarik ya, sangat menarik. Ini sekedar info teman-teman, jadi prodi KKLP itu sudah ada ya di Unpad, di UGM, di UI, di Universitas Sumatera Utara, kemudian di Universitas Siak Kuala Aceh sudah ada, dan beberapa di universitas swasta sudah dibuka juga. Bahkan nanti beberapa tahun ke depan ini akan dibuka di beberapa fakultas kedokteran negeri di Indonesia. Bahkan, nah ini bahkan khusus untuk ASN, pemerintah ya khususnya Kementerian Kesehatan sudah memberikan peluang beasiswa ya untuk ASN teman-teman dokter mengikuti pendidikan spesialis kedokteran keluarga layanan primer di universitas yang tadi. Ya, itu mungkin menarik ya. Jadi insya Allah nanti ke depan spesialis ini akan terus berkembang. Amin. Ya, karena kita mendapatkan dukungan tidak saja dari Kementerian Kesehatan, tapi Kementerian Kesehatan begitu kuat yang mendukung kita. Ya, bagaimana implementasi dari spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Makanya kita harus dukung bersama. Ya. Kita harus dukung bersama. Oke, terima kasih Dokter Gita, terima kasih Dokter Mita dan Dokter Firla atas kesempatannya untuk berbincang-bincang tentang spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Saya berharap nanti teman-teman semua dalam studinya di Unpad lancar dan sukses, dan terutama bisa diimplementasikan di tempat kerja masing-masing. Amin. Ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti apa sih namanya ini tadi? Rangkaian diskusi. Ini bukan podcast ya. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Nah, kita ngobrolnya ini di klinik Unpad di tengah-tengah pedesaan, salah satu pedesaan, one of the most beautiful village in the world. Parungkong. Karena lengkap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.